Kisah melanjutkan di part 2-nya. Selesai dengan Gorgon, Jun dan kawan-kawan langsung menjebol pintu baja menggunakan listrik yang tepat. Saat mereka sudah berhasil, muncullah si bos yang menemukan Gorgon sudah mau dengan kondisi mengenaskan. Dan hal itu cukup membuat Cherry merasa sakit hati. Cherry sudah menganggap Gorgon sebagai kakak sendiri. Hal itu bukan tanpa alasan. Karena sewaktu Cherry masih kecil dan terlantar, ia diambil oleh si bos-bos untuk dirawat dan dididik. Orang kedua yang baik kepadanya adalah si Gorgon yang memberikannya buah cherry. Sehingga melihat kakaknya sudah tiada cherry, meminta izin si bos untuk maju sendirian dan akan menghabisi Jun dengan tangannya sendiri. Samsul rupanya sudah mendapatkan informasi terkait Jun. Yung ternyata adalah seorang mantan tentara, bukan tentara biasa-biasa dan ecek-esek, tetapi tentara. Anggota pasukan khusus yang dikeluarkan dari militer. Karena dianggap terlalu brutal dan tidak bisa dikendalikan. Ia tercatat pernah menghabisi sekitar 370 tentara. Musuh hanya sendirian saja. Dan itu tertera jelas dalam riwayat catatan militernya. Sadar jika waktunya tidak akan cukup, Jun lagi-lagi menyuruh mereka semua untuk pergi duluan. Sementara ia akan menghadapi Cherry dan beberapa pasukan yang maju duluan. Dan inilah yang terjadi. Selain bisa menghindari tembakan, Jun juga tak segan-segan menghabisi musuhnya dengan cara yang brutal dan mematikan. Yang setelah pasukan pengawal Cherry sudah tumbang, kini Jun harus menghadapi Cherry yang masih gadis ingusan untuk ia beri pelajaran. Hal membisa. Cherry ternyata tidak bisa dianggap remeh sanggup. Ketika ia mampu mengimbangi kemampuan bertarung, Jun bahkan sampai ngos-ngosan. Namun bertarung tidak hanya menggunakan otot saja, melainkan otak. Dan Jun punya lebih banyak pengalaman dalam hal ini saat Cherry sudah kalah itulah, ia diam-diam melepaskan 2 buah granat, sehingga sempat pingsan. Jun akhirnya siuma, dan langsung menyusul yang lain. Di mana kini, mereka benar-benar harus terjebak di terowongan ini. Setelah ada pintu lapis baja yang kali ini mustahil bisa dibuka. Mau kembali sekalipun mereka tidak bisa. Karena jalan sudah tertutup reruntuhan ledakan. Namun si polisi tiba-tiba saja merasakan ada angin berhembus. Dan itu tandanya ada jalan keluar di dekat mereka. Hampir semalaman mereka mencari jalan keluar. Sampai akhirnya berhasil muncul di atas sebuah tower yang tak jauh dari sana. Yang ketika Shilogai mengira mereka semua sudah bebas dan aman, ya ada satu sniper yang terus berjaga dari kemarin. Di mana Susan, sang wanita pengekrip, juga harus menjadi korban si sniper ini. Yang dari situ, satu persatu orang pun tewas tertembak. Termasuk satu polisi yang rela mengorbankan dirinya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Jun, si polisi Yuli, dan Pak Pendeta. Jun membawa mereka semua ke gudang tempat ia biasa menyimpan barang dan menyuruh ketiganya agar pergi duluan ke tempat aman. Cobo, dan inilah saatnya Jun menunjukkan kemampuan ia yang sesungguhnya. Jun dengan sengaja membiarkan bola pasukan masuk tanpa sadar. Jika Kajun sudah menyiapkan serangkaian jebakan mematikan yang akan membuat mereka semua kena mental. Ya persis sekali seperti Robert Mikon di film Equalizer. Jun menggunakan bor untuk menghabisi satu penjahat, termasuk menggunakan kawat panjang untuk menggantung penjahat yang lain. Jun tampaknya adalah penggemar berat Robert Mikol di Equalizer, dengan meniru semua jebakan yang pernah dilakukannya. Setelah semua pasukan habis dibantai, Samsul yang ingin mengetahui perkembangan terkini pun mencoba menghubungi salah satu anak buahnya. Tetapi Jun mengambil alih alat komunikasinya dan menantang Samsul untuk datang bertarung lawannya. Saatnya Samsul datang, ia cukup dibuat nyeri ketika melihat anak buahnya sudah dalam kondisi mengenaskan. Asul pun mencoba tetap tegar dengan tidak memperlihatkan ekspresi ketakutannya, yang jika ia dan pasukannya sedang berkumpul di satu titik,
Jun dengan cepat melepaskan jebakan. Lainnya berupa bubuk mudah terbakar dan Samsul menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden. Barusan sesuai yang diharapkan. Samsul akhir bertarung langsung melawan si Jundan. Pertarungan pun berlangsung sengit karena hanya menggunakan tangan kosong. Sampai akhirnya, Jun pun terkena tembakan dari salah satu anggota yang baru datang. Namun kawan-kawan seketika muncul dan berhasil menghabisi si penjahat secara keroyokan. Meski dengan kondisi terluka, Jun masih bisa melakukan kuncian yang membuat Samsul tidak bisa bergerak. Yang alangkah terkejutnya Jun dan kita semua yang menonton. Tatkala Samsul memiliki tanda lahir berwarna merah di belakang lehernya. Yang ternyata, Samsul tidak lain dan tidak bukan adalah anak kandung Jun yang selama ini ia cari-cari. Jun langsung melepaskan kunciannya. Di mana saat ia tidak menyerang sama sekali. Samsul yang belum sadar jika Jun adalah ayah kandung, pun langsung menipangnya dengan pisau. Tanpa sedikit pun Jun melakukan perlawanan. Saya racun mengelus-elus kepala Samsul. Itulah akhirnya Samsul sadar jika orang yang ia tikam tidak lain dan tidak bukan adalah bapaknya sendiri. Di mana momen hari itu tak berlangsung lama setelah si bos besar datang dengan sebelah pisau di tangannya. Dan ya Samsul menghabisi si bos dengan tangannya sendiri. Sementara John seketika terkapar dengan Samsul yang terduduk lemas penuh penyesalan. Jun diceritakan terluka parah dan mengalami koma jangka panjang. Sedangkan Samsul memutuskan pulang ke Tiongkok dan menetap di kampung halaman ayahnya. Sementara Yuli, ia akan pergi ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Sekaligus menyerahkan flash disk berisi bukti kejahatan kelompok si bos. Namun sungguh di luar dugaan. Si pendeta ternyata adalah anak didik setia bos besar. Dan diam-diam telah mengambil flash disk tersebut dari si Yuli. Tamat ending yang cukup membagongkan.